Ya sahabat, seperti tadi saya infokan, saya ingin memperkenalkan wilayah Nostalgia. ya, wilayah nostalgia saya, Laras hingga Rumah Sakit Laras. Kenapa sampai Rumah Sakit Laras? Karena nanti di sana kalau kami sakit berobat, Rumah Sakit Laras lah satu-satunya fasilitas umum, fasilitas kesehatan umum yang ada dan disediakan oleh perusahaan tempat Bapak bekerja. Tadi dari rumah dinas Bapak itu, tempat kami tinggal, kami berada di TPU. Ya ampun. Saya sengaja singgah berhenti di TPU ini. Ini pun TPU-nya udah zaman bahala banget, lama sekali. Dulu Opung Boru, mamanya Bapak, dimakamkan di sini. Jadi Opung Boru duluan meninggal tahun 1965, sudah dimakamkan di sini. Namanya masih kanak-kanak, ini kan agak sepi seperti ini ya, sepi jalanan, dan setiap hari ini saya lintasi. Kalau waktu SMP masih berkendara sepeda. Jadi kan pagi-pagi jam 6 udah berangkat dari sekolah. Kadang-kadang agak merinding juga guys. Iya, naik sepeda dari ke sekolah dari rumah. Jam 6 kan udah jalan. Bahkan setengah 6 lah ya, masih gelap. Ini kadang-kadang merinding kita melintas ini guys. Namanya masih SMP. Kan ada apa ya namanya, melintasi TPU, kuburan, apalagi kuburan itu dulu seram sekali, jadi agak gimana, ngeri, bukan ya, rada-rada horor lah gitu guys. Sedangkan pulang sekolah siang hari pun agak-agak apa juga, kalau kita melintas ini berusaha agak ngebut gitu, digas. Oke, lanjutlah. Terus ini ada beberapa pohon asam jawa. Jadi kalau lagi banyak asam jawa, kita anak-anak suka ngambil asam jawa di sini. Oke, jalan. Tadi disuruh hojot. Dan di sebelah kanan ini kompleks perumahan karyawan, apa namanya, karyawan staff yang punya posisi lebih tinggi ya di perusahaan PTP 4, PTPN 4 ya. Ini ya guys, TPU apa namanya, TPU Laras lah ya. Nah ini, jadi ini udah punya sejarah juga, ini udah puluhan tahun ya. Mungkin tulang belulangnya juga udah nggak ada lagi yang dimakamkan di sini. Dan banyak sudah diokal, diangkat saring-saringnya seperti Opung Boru, udah disatukan ke Kampung Waringin, disatukan dengan saring-saringnya Opung Doli ya. Jadi inilah rute yang saya tempuh setiap hari kalau bersekolah dengan bersepeda. Sebetulnya kita ada alternatif melintas perkebunan ya, melintas perkebunan dari sebelah sana, menyisir jalur rel lokomotif ya. Tapi jalur ini juga selalu kita pakai. Memang dari dahulu ya jalur ini apa ya, bisa dibilang nggak pernah mulus diperbaiki, direnovasi jalannya, tapi nggak lama langsung berlubang-lubang lagi. Seperti ini kan, ini mulus sedikit ya. Mungkin struktur tanahnya yang berpasir membuat aspalnya nggak melekat dengan awet. Saya pun kurang tahu, tapi memang karena jalur ini merupakan jalur satu-satunya ya, jalur utama. Jadi ini dilalui oleh kendaraan umum penumpang, dan juga dilalui oleh transportasi
truk yang digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan kelapa sawit. Ini kan dari dulu lahan perkebunan kelapa sawit kiri kanan. Nah, ini sekarang saat replanting, jadi tentu tidak ada hasil panen. Kalau udah panen kan ya setiap minggu truk berkapasitas tonase yang sangat berat melintasi jalan ini, sehingga mungkin karena beban yang terlalu berat, jalan ini selalu berlubang-lubang seperti sekarang ini. Mungkin saja konstruksi jalan raya ini tidak dibangun sedemikian baik, tidak dibangun dengan terutama pondasi ya, lapisan. Sorry guys, mestinya kan kalau jalan ada lapisan awal untuk pondasi yang kokoh kuat, baru dilapisi dengan aspal. Ini mungkin sedari awal pondasinya nggak kuat, ya nggak kokoh, sehingga kalau dilakukan pengaspalan bisa langsung rusak gitu, kembali berlubang-lubang lagi, terutama bila musim hujan. Ya, jadi dari Laras ke Rumah Sakit Laras Bahapal itu mungkin hanya 3 km ya, kalau nggak salah 3-4 km, seperti itulah, 3-4 km. Sebetulnya dulu sih pernah jalan ini mulus ya guys, tapi ya begitu, kalau udah di aspal mulus nggak lama usianya berlubang-lubang lagi. Jadi pada saat perbaikan jalan pun tidak diperbaiki sebaik mungkin, sesempurna mungkin, termasuk pemondasian jalan ini supaya kokoh. Jadi bolak-balik berlubang gitu. Ya, sesaat lagi kira-kira beberapa ratus meter kita akan sampai di kompleks perumahan karyawan Pondok 12 namanya. Nah, ini Pondok 12. Jadi di sini perusahaan PTPN 4, dulu PTP 7 ya. PTP 7, sekarang PTPN 4 mau menyediakan ini rumah dinas karyawan. Gitu, ini dia guys. Kalau nggak salah ini, kalau kebun itu kan ada emplasemen yang lebih untuk pekerjaan administrasi di suatu kebun. Nah, kalau ini namanya Afdeling 2 Pondok 12. Kalau perumahan ini biasanya diperuntukkan bagi karyawan pekerja lapangan. Jadi yang memanen, yang membersihkan rumput dan sebagainya, karyawan lapangan lah ya guys. Ini disediakan kompleks di sini. Jadi dekat dengan area tanaman kelapa sawit. Jadi mereka bertanggung jawab untuk membersihkan lahan perkebunan sawit tersebut. Ada yang memanennya. Nah, jadi disediakan juga ada fasilitas umum, gedung pertemuan seperti ini. Kayaknya udah reot ya. Ini ada gudang untuk pupuk. Jadi kan setiap sekali seminggu tanaman kelapa sawit ini harus dipupuk. Jadi di sana ada sentra gudangnya. Ada rumah ibadah masjid. Di situ ada pertemuan, tapi udah reot, mungkin nggak digunakan lagi. Karena kalau di sini kan biasanya kalau warga
mengadakan suatu hajatan, ya tinggal pasang tenda atau teratak kalau di sini istilahnya di depan rumahnya. Ya, saya memperlihatkan kondisi jalanan ya seperti inilah jalan ke kampung kami. Dari tahun ke tahun, bahkan dari dekade ke dekade, jalan ini ya seperti ini. Jadi kita kalau berkendara harus hati-hati karena ajlut-ajlutan. Dari dia dilahir. Ya begitulah. Udah 50 tahun mungkin. Ini kendaraan umumnya KUPJ menuju Kisaran. Kisaran apa Kerasaan tadi itu ya. Nah ini kan rada mulus ini, baru diperbaiki sepenggal. Nah, hanya berapa meter aja, saya pun bingung ini memperbaikinya kok hanya bahkan nggak lebih dari 100 meter, hanya 50 meter. Ini apa, perangkat desa kali ini ya. Ya ini kantor perangkat desa. Nah, jadi ini PT Perkebunan Nusantara 4 Medan Sumatera Utara Afdeling 2 ya, seperti tadi saya bilang Afdeling 2. Nah, ini kompleks SD negeri. Nah, kita sekarang akan menuju desa apa namanya, Simpang Mangga. Jadi di Simpang Mangga ini lebih untuk perumahan umum ya. Ini batas area perkebunan. Di kiri kanan. Nah, ini ada ciri khasnya guys. Di sini banyak sekali monkey, monyet. Ini banyak sekali monyet di sini guys. Kalau di sana ada sumber mata air, itu di sana itu ada sumber mata air, itu bang dialirkan untuk pak sumber air pam untuk karyawan guys. Di dalam ini banyak nih. Nah ini banyak monyet. Di sini sarang monyet. Ini lagi nih, tuh di pohon-pohon itu nak, lihat nak, tuh. Nah tuh monyet banyak di sini bang. Ada kayak semacam hutan kecil lah ya, entah hutan apa namanya. Di sana banyak populasi monyet. Ini namanya Simpang Mangga. Nah lihat ini guys, hanya berapa meter aja jalannya bagus. Setelah itu kembali berlubang. Ya seperti kebanyakan kota kecil atau pusat perniagaan di satu daerah di Sumatera Utara ini, persis di pinggir jalan. Iya persis di pinggir jalan. Jadi ruko-ruko atau warung berada di sisi kiri dan kanan jalan. Mau singgah di Alfamart ini? Di depan sana aja deh. Ya ini warung-warung sebagai pusat perniagaan di Simpang Mangga ini. Ini ya guys, saya nggak tahu ini jalan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Simalungun kah atau siapa. Mungkin harus duduk bersama lah ya dengan PTPN 4 juga, karena mereka juga kendaraan transportasi hasil perkebunan ini kan melalui jalur utama satu-satunya ini. Ya entah kenapa kok berkelanjutan ini jalan berlubang-lubang, nggak diperbaiki dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, agar warga yang melintas jalan ini merasa nyaman lah tentunya ya, karena kan kita warga tugasnya bayar pajak, bayar retribusi dan sebagainya. Ya kita warga semestinya berhak mendapatkan fasilitas umum yang paling dasar, sandang pangan dan juga jalur transportasi seperti ini guys. Ini kan fasilitas umum yang sangat mendasar yang dibutuhkan oleh warga. Jadi dalam bepergian, dalam pergerakan ekonomi, distribusi logistik, alat-alat hasil pertanian dan sebagainya, kan ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap warga, dan pemerintah setempat dimanapun berada harus memikirkan ya, membuat sarana umum jalan yang bagus dan
maintenance-nya. Ya oke, tidak lama lagi kita akan sampai di Bahapal, rumah sakit Laras. Namanya rumah sakit Laras berada di Bahapal. Kira-kira beberapa meter lagi. Sebelum saya menjelaskan rumah sakit Laras tempat saya berobat, setiap karyawan berobat di sini. Di Bahapal ini juga ada terkenal salah satu tempat wisata mata air ya, mata air gitu. Air yang bersumber dari mata air alami, namanya Sembat. Dari dahulu kala juga ini menjadi ikon di sini. Dan kalau kita searching Google tempat wisata di sini, pasti diarahkan ke Sembat namanya. Kira-kira 1 kilometer ke dalam, ke sebelah kanan ini. Dari sini juga bisa masuknya ke Sembat. Tadi dari Simpang Mangga juga bisa. Yang kita biasa itu dari Simpang Mangga. Mungkin dari sini saya juga udah lupa. Ini namanya Bahapal. Ini juga karena di sini ada rumah sakit, ada Sembat. Tempat ini cukup ramai. Ya, kalau kita mau ke rumah sakit dari sini ya guys, rumah sakit Laras. Ke dalam di sana, ini rumah sakit juga pelan-pelan. Rumah sakit ini juga sangat bersejarah. Sudah ada saat zaman Belanda, dikelola setelah diambil alih oleh negara, dikelola menjadi rumah sakit. Dan sudah ada renovasi dan pembangunan fasilitas yang lain, tidak seperti dahulu. Kalau dahulu itu bangunannya pun kita bisa merasakan serem ya, agak-agak horor bangunannya karena memang sudah uzur banget. Tapi sekarang sudah ada pembangunan fasilitas rumah sakit yang lebih baik demi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi karyawan PT PN. Dan ya di sini ditanggung perusahaan. Sekarang pun ditanggung. Jadi oh iya, setelah menikah saya ditanggung oleh istri. Di sini bapak saya dirawat, cuma memang karena saat masa-masa kritisnya dibawa ke rumah sakit kita Insani Siantar dan meninggal di sana. Tapi segala perawatannya, pengobatan, semasa kerja pun sesudah pensiun, karena menurut peraturannya karyawan yang pensiun pun masih ditanggung oleh perusahaan. Itulah salah satu alasan mengapa karyawan cukup senang bekerja di BUMN PTPN 4. Sekarang namanya PTPN 4, dahulu PTP 7. Ya oke ya guys, oke nggak apa-apa deh, saya lanjutkan aja sampai Dolo Ilir lah ya, sampai Dolo Ilir. Ya. Ini juga jembatannya heroik juga ya guys. Heroiknya maksudnya dulu kan jarang ya ada jembatan yang bagus. Jadi ini salah satu jembatan yang bisa dibilang bersejarah, bagus, dan ini udah pernah direnovasi menjadi jembatan Sungai Bahapal. Ini Sungai Bahapal berbatuan. Nah ini guys, sungai Bahapal. Bang, lihat tuh sungainya bang. Tuh lihat kiri sana bawah. Nah ini. Jadi dahulu, berhenti sebentar. Dahulu ini jembatan di atas sini untuk menyeberangkan muntik. Dulu kita menyebutnya muntik. Lokomotif yang alat transportasi kereta, tapi lebih kecil dari kereta api. Dan dia relnya juga lebih kecil ya, baik dari relnya maupun jarak antar rel dibandingkan kereta api. Ya, ini jembatan yang bersejarah karena ada jembatan untuk kendaraan mobil, ada jembatan untuk transportasi muntik atau lokomotif. Bang, Dedi dulu pernah jalan dari atas sana bang? Ngeri lah.
Dedi pernah waktu pertama sekali bang, udah sampai di pertigaan ini bang, gemeteran, mau mundur sama aja, mau maju ya terasa pelan-pelan di jalan. Selamat juga. Ini Apa juga ya bang, naik-naik ya bang? karena kan kalau dari sana kita turun naik lagi, kalau dari sini kan rata aja, lebih singkat. Jalan ya? Oke, yuk. Simbat. Nah jadi kalau jalur ini bang, Dedi jalani pakai sepeda bang. Itu sepeda yang udah rusak yang di rumah Opung. Sama Bang Boris itu. Yang dirusak sama Bang Boris. Itu Dedi pakai, itu sepeda warisan. Dedi dulu yang pakai, baru udah ambil sama udah Bita. Tapi kalau udah SMA, Dedi naik bukan, ya naik motor, ini namanya motor ini kalau di Medan guys. Naik motor. Bang, kalau kayak gitu dibilangnya motor. Motor. Kalau motor dibilangnya kereta. Ini kereta. Ya guys, ini Kereta bang. ada orang naik kereta ini guys. Kalau kereta di Ini sini kereta. Ini motor bang, motor. kita naik motor sekarang Nah, bang. kita naik motor sekarang. Nanti. Ya di sini Gitu. memang begitu bahasanya. Nah, ya ini jalanan masih rusak. Jadi Dedi naik sepeda dari rumah yang Dedi tunjukin tadi, yang kita berhenti itu, naik sepeda. Kira-kira jaraknya kalau sampai ke SMP Dedi itu 6 km lebih lah ya, 6, Jauh banget. 7 km lah, karena dari depan ini ke sekolah Jauh tuh, Dek. ada 1 km. Ya lumayan lah bang. Anak SMP kan masih kecil kayak abang naik sepeda. 7 km bang naik sepeda tiap hari pulang balik. Makanya dia kuat, sehat. Berarti 14 km dong. Iya, 14 kayak pinter. Nah udah bang, naik sepeda aja. Apa sih? Bisa karena abang bayangin Dedi naik sepeda, tapi Buset, dulu cepet nggak banget. sejelek ini ya. Dulu bagus lah, karena kalau dulu itu kan sebagian hasil utama ini bang, kelapa sawit diangkut oleh muntik tadi bang. Jadi truk juga nggak ada, tapi nggak terlalu banyak. Iya, udah. Dan kendaraan nggak terlalu rame. Cuma memang sebetulnya penanganan atau perbaikan jalan ini aja yang nggak benar menurut dia ya. Sampai berlubang-lubang seperti ini, ajutan kita. Ini namanya Kampung Sumbersari. Bang, terbawa. Kalau Kampung Sumbersari ini perumahan Lembu bang. Lembu, Ngangon ini. Jadi kalau perumahan Sumbersari ini adalah perumahan umum. Jadi kalau kita kan di Kebun Laras, kalau di sini namanya Kebun Dolo Ilir. Nah, kalau karyawannya sudah pensiun, kalau yang bekerja di Kebun Dolo Ilir itu ada yang memilih tinggal atau membeli rumah di kawasan Sumbersari ini bang. Ini perumahan umum. Ada yang ke Serbelawan. Kalau karyawan yang pensiun dari Kebun Laras kayak Opung, ada yang tinggal di Gondang, tempat Opung sekarang. Ada yang ke Simpang Mangga gitu. Nah ini jalannya parah ini sebetulnya kerusakannya bang. Udah merdeka berapa tahun kita bang? 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 Kita udah merdeka berapa tahun di Indonesia? Gak tahu. Gak tahu dah. Oh nggak tahu? Gak tahu 70? 4, 78. 28. Kita udah merdeka 78 tahun, tapi ya begini jalanan seperti masih dalam zaman penjajahan lah ya bang ya. Jalan masih Sayang sekali ya. Jangan selalu lewat sini. Para pemangku kepentingan Jalan jelek, selalu mestinya peka lah ya. Seperti tadi saya bilang, warga berkewajiban, setiap warga negara berkewajiban yang membayar pajak, retribusi, ya apalah yang diaturkan dalam undang-undang. Tapi setiap warga juga berhak mendapatkan kebutuhan pokoknya, ya sandang pangan, perumahan,
Dan juga fasilitas umum ini, fasilitas umum jalan ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar gitu. Ya kalau seperti ini kan seperti negeri tak bertuan, karena tuannya atau penguasanya nggak sensitif nih, nggak berusaha gimana memperbaiki jalan ini sebaik mungkin. Ya ini Desa Sumbersari ya guys. Sekali lagi ini merupakan salah satu pilihan bagi warga yang pensiun dari PTPN 4 Kebun Dolok Ilir sekitarnya untuk tinggal di sini. Tapi ya memang dari dulu juga tempat ini sudah ditinggali, sudah dihuni oleh warga tidak karyawan kebun. Ya, tuh. Kurus banget. Mungkin kekurangan lahan padang rumput dia. Ini bukan makanan ini semua. Ya, sesaat lagi kita akan Ini apa Dedi? Baru ya? Ini apa? ini tempat wisata. Ini baru ini bang. Kita belum ada kemarin. Udah sih, tapi Pulau Sari Indah. jaring jalannya Ube. ya kayak semacam wahana-wahana kali ya itu ya. Ya inilah yang baru ya. Sebetulnya ini udah ada beberapa tahun juga. Waterpark Pulau Sari Indah. Ya, waterpark Pulau Sari Indah. Ya, siapa tahu sahabat ada yang di sekitar sini, ya bisalah berwisata ke sini. Tapi sayang sekali lah ya. Kayak Sembat itu kan udah satu ikon ya di Bahapal, ikon wisata karena airnya yang sangat jernih. Namanya juga bersumber dari mata air alami. Banyak orang dan selalu ramai pada musim liburan. Nah, kadang-kadang jadi terhambat karena fasilitas umum jalan yang berlubang-lubang ini. Nah, sekarang kita memasuki Kebun Dolok Ilir. Di Kebun Dolok Ilir ini ada pabrik kelapa sawit. Ini cukup besar, salah satu pabrik kelapa sawit di PTPN 4 yang besar ya. Ini. Jadi semua hasil perkebunan sawit di Kebun Dolok Ilir dan Laras diolah di sini. Jadi hasil panennya diangkut untuk diolah di pabrik kelapa sawit ini. Ini Mami bang. Ini kebagian Nah, selalu. ini ya guys, pabrik kelapa sawit. Ini ada lagi nih permandian alam Deviva Indah. Nah, ini ada Beda. pemandian alam 5 Beda. km beda ya, mungkin bisa kita coba. Tapi ya beginilah, mungkin jalan ke sana juga karena ini jalan kebon ya, mungkin sama buruknya. Makasih deh gitu. Makasih deh. Kalau mau ke sana dia aja yang nyetir, pasti kata ibu ini nggak bisa. Makasih deh. Ya, ini termasuk salah satu pabrik kelapa sawit yang besar ya di PTPN 4. Jadi PTPN itu kepanjangannya Aduh. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara 4. Jadi di sana ada banyak kebun. Salah satunya Kebun Apa Dolok Ilir ini, kepanjangannya, juga Kebun Laras, Bang? PTPN. tempat kami tinggal. Ini ya guys, jadi harus sabar berkendara di sini karena jalanannya berlubang-lubang supaya menghindari kerusakan pada mobil, terus supaya kita nggak ajulut-ajulutan sampai mabok atau kepala kejedut. Ini Juta-juta sih udah nanti dari tadi. ya, mau kasih sudah. Ini Pak, sorry ya Pak, ini si Bapak. Makasih banyak ya Pak. Ya, dia berinisiatif menambal lubang supaya nggak terlalu dalam lah ya. Jadi ya kita sedekahin sedikit lah, mudah-mudahan dia semangat. Nah, sekarang kita tiba di kompleks perkantoran Kebun Dolok Ilir ini. Jadi di sini segala
administrasi kantor dikerjakan oleh karyawan yang bekerja di kantor besar namanya, kantor besar Kebun Dolok Ilir. Jadi setiap kebun itu ada perkantorannya. Jadi karyawan-karyawan di sana adalah karyawan administratif yang mengelola semua operasional administrasi dari perkebunan tersebut. Jadi sekolah saya dari sini. Jadi Bang, saya bersepeda sampai sini Bang. Terus dari sini ke sekolah Dedi itu lebih kurang 1 kilometer. Kita nggak punya banyak waktu, jadi kita nggak sempat ke sana. Sekarang udah jalannya mulus banget. Jadi dari sini kalau naik motor turunnya di sini. Angkot Bang, connect. Terus jalan ke sekolah jaraknya 1 kilometer Bang. Naik motor. Nah, di sini kompleks gedung untuk apa? Untuk karyawan yang posisinya lebih tinggi lah Bang ya, dibilang staff. Ini rumahnya juga lebih gede. Di sini juga dulu bisa main golfnya Bang, untuk mereka yang golf, tenis dan sebagainya. Nah, kalau Opung karyawan biasa aja Bang. Di sini karyawan staff yang posisinya lebih tinggi lah jabatan. Ini juga sebagian bangunannya Bang, bangunan zaman Belanda kayak ini Bang. Bang, lihat itu. Apa? Ini bangunan-bangunan zaman Belanda Bang. Dibangun pada masa penjajahan Belanda. Sebagian. Jadi dia lahir pas penjajahan Belanda dong? Ya enggak, bangunannya dibangun. Kamu denger apa yang diomongin? Abang kira dia lahir di zaman Belanda. Ya jadi syukur ini jalannya udah mulus ya. Mudah-mudahan sampai ke Siantar. Kayaknya sih udah seperti ini ya guys. Nah jadi tadi kami sebetulnya mau nggak lewat sini dari rumah Mama, mau lewat dari dari bandar ke Kerasaan, dari Kerasaan ke Jalan Asahan menuju Siantar untuk menghindari jalan jelek tadi, jalan berlubang tadi. Tapi saya bilang, aduh saya pingin bernostalgia lah, melintasi jalan yang setiap hari saya lalui saat bersekolah. Nah ini Bang, namanya kita sekarang sampai di Serbelawan. Serbelawan ini tempat di sekolah. Kita juga nggak punya banyak waktu ya. Agak ke dalam, nggak jauh ya. SMA Negeri Serbelawan. Jadi masuknya bisa dari sini. Coba sebentar berhenti. Dari sana itu kan sekolah SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar. Atau belokkan sebentar bisa. Belokkan sebentar. Ini pusat perkotaannya seperti biasa di Sumatera Utara. Mundur dikit enggak bisa. Mundur Mas Altik. Seperti biasa di pusat perkotaan, walaupun kota kecil, kota besar di Sumatera Utara ini, ya pusat kotanya persis di jalan raya utama. Bangunan-bangunan rumah toko, warung dan sebagainya ada di kiri kanan jalan. Nah ini Bang, lihat ini sekolah Dedi dulu waktu SMA Negeri 1. Sekarang mungkin udah ada SMA Negeri 2. Jadi ini dibuat SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar. Kalau dulu SMA Negeri 1 Serbelawan. Saya Bang, Dedi dulu selalu juara di sini Bang. Oh aja sih. Bukan berkata sombong juga ya. Dedi pernah meraih siswa teladan se-Kabupaten Simalungun. Promosi nih ya Bang. Ya ini kita putar balik lagi, langsung lagi aja. Sekarang kan masa libur anak sekolah, jadi memang ditutup dan waktu kami juga terbatas. Ya mudah-mudahan sekarang fasilitasnya udah jauh lebih bagus lah ya ketimbang kami dulu. Udah? Sekolah oke. Udah lepas kangennya? Atau mau masuk? Sampai lewat kota Serbelawan lah Bu. Pelit amat. Ya ini juga Bang bangunan Belanda ini Bang. Kalau kayak gini Bang, nggak tahu ini bangunan apa ya. Iya. Kamu kota Serbelawan sampai mana? Ya ini aja ya, jalan sampai habisnya jalan raya ini. Pom bensin di depan. Nah ini jadi kalau kita dulu butuh perlengkapan sekolah, membelinya ya di sini. Ini Bang. Istilahnya kayak
Pas Apalagi kalau Dedi waktu kelas 3 kan ada kursus tambahan bang. Itu pulang sekolah sampai sore, makannya di sinilah, ada warung apa namanya ya. Ya inilah guys. Kota Serbelawan, kota kecil ini juga ya pastilah nggak terlupakan ya. Ini bang, bangunan lama ini bang. Ruko. Model-model ruko ini penuh sejarah juga ini bang dalam hidup Dedi bang. Bang, kau perhatikan ini. Iya, aduh estetik banget, sakit mata. Capek Dedi nerangkan nggak ada yang dengar juga. Iya Dedi. Aku sini boleh nggak? Boleh. Bentar, di mana parkirnya? Nanti sekalian beli Di minum. situ, di situ. Di mana? Boleh. Di situ Mami. aja di depan. Mami Ah, kalau dari Alfamart itu. yuk nih, nanti ya. Iya nanti. Ya oke ya sahabat, saya rasa napak tilas perjalanan saya udah cukup panjang. Sampai Serbelawan ini aja lah ya, karena keseharian saya masa kecil sampai remaja sampai lulus SMA Jadi di sini aja kan? di sini. Di sini aja kan? Jadi Iya bang. bukannya Dedi waktu itu pernah ya mau udah Nanti dia mau terangkan sedikit lagi aja. Selesaikan dulu. Enggak, bukan Ya. nanya doang. Kalau kami dulu Natal di gereja HKBP Serbelawan agak ke depan sana. Terus pernah juga di gedung kantor camat ya. Saya pernah dulu ketua panitia Natal, kalau nggak salah di kantor camat sana. Karena saya ketua panitia Natal bang dulu, guru agama Dedi Bapak Sihar Manulang ngasih nilai Dedi agama waktu itu 9 bang. Keren lah. Terus kalau 17 Agustus kita kumpul pawai semua siswa sekolah mulai dari SD, SMP, SMA di lapangan sepak bola Serbelawan di depan sana, kira-kira 300-an meter ke depan. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi ya sahabat semua, inilah Masa-masa indah. masa-masa indah ya, betul, masa-masa indah saya semasa kanak-kanak sampai remaja sampai meluluskan sekolah SMA. Ya oke, sahabat semua, demikian dari saya. Dedi, tunggu. Terima kasih. Dedi, Iya bang. ngomong. Bukannya Iya. Dedi waktu sama Udame pernah ngambil ikan ya di sungai kecil itu? Gitu tadi kok tahu? Kan kita udah pernah. Ya pernah saya terangkan tadi di depan rumah masa kecil yang saya live sebelumnya. Di depan rumah kira-kira 200-an meter ada sungai, dan di sana pernah karyawan melalui koperasi menebar ikan mas, diternakan, dibudidayakan. Tapi guys, kalau udah gede-gede itu biasanya ada satpam yang menjaga, patroli. Tapi kita suka intip-intipan, maling dengan cara memancing. Tengah malam, asik lah guys. Aduh, itu juga tidak terlupakan. Mancing tarikannya strike dengan ikan mas itu keren loh guys, nariknya kenceng dia. Jadi ambil 2000-an. Ya itu tadi karena Bang Matthew merimain saja di Laras itu. Oke ya sahabat semua, demikian saja berbagi pengalaman, berbagi kenangan dari saya, mulai dari Laras hingga Serbelawan. Thank you for watching us. Salam sehat selalu. God bless you. Bye.